Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua kali ini kita akan seperti biasa fokus ke komen, ya, pembahasan komen. Tetapi kali ini kita akan ada pembahasan lagi ke BTC, karena jujurnya tadi pagi DCWT sesi 1 udah kepanjangan, jadi gua kayaknya nggak bisa nambahin lagi, jadi gua sekarang tumpahkan ke DCWT sesi kedua, karena ini menurut gua penting, ya. Nah, buat lo yang sudah nonton DCWT dari minimal dari awal tahun, mungkin udah hafal dengan namanya BSB, ya. Nah, Bull Support Band ini adalah satu indikator yang menjadi kayak khas lah untuk TCI, karena sebenarnya si BSB ini adalah satu indikator yang menurut gua paling gampang untuk menunjukkan kita dalam keadaan bearish or bullish. Saat Bitcoin dalam keadaan di bawah dari BSB, apalagi reject oleh BSB, secara garis besar kita dalam kondisi yang bearish, ya. Nah, yang serem itu apa? Kita udah 2 minggu berturut-turut reject oleh BSB. Nah, ini statistiknya gimana, Bang? Begitu. Ini penting, ya. Ini penting. Kenapa? Karena kita jangan menebak-nebak gitu. Dan gua nggak mau bilang, wah ini udah reject 2 kali, maka kita akan ngedump sampai enggak. Kita lihat aja langsung datanya seperti apa, ya. Nah, yang pertama, ya seperti biasa kita akan mulai dulu dengan yang bullishnya nih, ya. Bisa nggak, Bang? Udah reject berkali-kali, masih reclaim? Bisa kok, ya. Kita lihat di 2023, Agustus juga lagi, ya. Jangan-jangan bulannya sama, apakah reclaim lagi, ya. Nah, kayak kita bisa lihat di sini 28 Agustus retest, lalu retest lagi di sini tanggal 25 September, 2 Oktober, ya. Akhirnya pada 16 Oktober naik juga, ya. Ngepump 10% nih dalam seminggu. Boom, ya. Nah, oke, berarti bisa, Bang. Udah tinggal kita tunggu ngepump dong. Nah, hati-hati. Ini kita harus take it with a grain of salt. Kenapa? Karena di masa-masa ini tuh hype dari ETF spot itu mulai membara gitu ya, mulai membara di masa-masa ini. Jadi ini bisa dibilang ada bensin fundamentalnya, ya. Kalau nggak ada fundamentalnya gimana, Bang? Kita ambil contoh 2022 deh, waktu dia jebol. Bread di sini, ya. Nah, di sini ada dibilang bensin fundamental apa nggak di zaman-zaman ini? Enggak sih, ya paling cuma hype aja, orang berharap naik lagi aja, that's it. Tapi nggak ada bensin kayak, mau ada ETF spot atau mau halving, nggak ada, udah lewat semua, ya. Nah, kalau nggak ada bensin, biasanya apa? Reject, lower low. Nah, bahkan kalau mau kita ngomong kondisi yang bisa dibilang pernah ada yang subscriber kita ada yang sempat ngomong juga nih, Bang, bisa nggak, Bang, kayak di 2022 nih, kayak waktu di sini nih, ya. Waktu di sini bisa nggak, Bang, kayak di 2022? Gue bilang, ya mungkin aja fake out. Jadi reclaim, mantul, kayak mau mantul, ini lebih tepatnya retest, ya. Retest ternyata jebol. Nah, udah jebol, retest lagi sebagai resisten, thread, lower low lagi. Begitu. Dan kalau kita lihat lagi secara statistiknya, jebol, reject cenderung membuat lower low. Begitu. Jadi, kalau kita ngomong statistik, ya, dan ya kita ngomongin nggak kena campuran fundamental, ya kita minimal mungkin harus menyiapkan hati kalau sampai terjadi weekly close di bawah dari berapa? 55.670-an. Secara statistiknya seperti itu. Karena reject beberapa kali cenderung membuat lower low. Even di sini pun sebenarnya lower low tapi tipisnya nggak kira-kira. Udah kayak martabak tipis, lebih tipis lagi bahkan. Mungkin kayak kartu lah, ya. Di sini membuat low yang sedikit lebih rendah daripada di sini, ya. Tapi ekstrim sedikitnya tuh. Jadi mungkin nggak kerasa lah gitu, ya. Jadi ya mungkin ini nggak bisa dibilang benar-benar lower low yang kita secara normalnya lihat lah. Karena orang kan lihat lower low biasa gini nih, wah jebol, ya. Nah, tapi statistiknya seperti itu. Ya, jadi kalau gue pribadi, lebih baik kita mempersiapkan hati kalau kita bisa lebih rendah daripada 55.672 dalam beberapa minggu ke depan. Kalau sampai terjadi seperti 2023, ya puji Tuhan. Begitu, ya. Itu berarti ada anomali karena biasanya tidak seperti itu secara statistik. Gitu. Jadi ya seperti itu datanya, ya. Tadi gue mau bahas lagi cuman takut video jadi setengah jam, ya. Oke, takut kelamaan. Sekarang kita bahas komen, ya. Komen pertama dari Rambo Wibowo. Wah, Rambo, ya. Mantap juga namanya, ya. Bang Toshi, ini adalah cycle pertama saya. Saya baru masuk di kripto pasca halving. Bisa nggak Bang Toshi gambarkan kepada saya bagaimana itu altcoin season atau bull run season? Nah, kalau altcoin season sih simple. Kalau lu pengen altcoin season kayak 2021, ya berarti masa-masanya BTC itu dihajar, ya, karena lu bisa lihat sendiri Bitcoin dominance itu benar-benar dihajar banget di 2021 di sini nih. Bam. Nah, lu butuh apa? Lu butuh liquidity. Interest rate harus rendah dan balance sheet harus apa? Balance sheet harus naik.
Kayak gini, balance sheet naik, interest rate udah di bawah, udah terjun payung. Nah, tapi kalau belum ini kejadian, statistically speaking, susah kejadiannya. Begitu, harus dalam kondisi yang seperti itu. Begitu, ya. Nah, next, apalagi pertanyaannya, apakah koin-koin itu dipump bersamaan atau sesuai dengan narasi? Nah, itu biasanya akan ada levelnya. Pertama, di awal cycle tuh BTC dulu yang biasa berkuasa. BTC berkuasa karena QT, ya, QT pump disebutnya. Udah gitu pas QE, waktu US mulai money printing, nah disitulah orang mulai berani mengambil risiko lebih dan mulai menggeser ke Ethereum. Habis ke Ethereum, baru pindah ke altcoins lain, begitu. Biasanya pindah dari yang market cap paling tinggi ke market cap paling rendah, begitu. Walaupun bisa ada anomali sih, kayak meme coins gitu. Kemarin tiba-tiba ada meme coin season, wah ngepumpnya gila-gilaan. Bisa, tapi secara normalnya kalau kita hitung dari zaman 2016 2017 tuh biasanya lebih ke yang tadi gitu, dari BTC, Ethereum, terus ke alts yang makin kecil secara market cap-nya. Selanjutnya untuk narasi bisa dipakai lagi nggak ya, kayak RWA. Kalau masih cycle yang sama bisa menurut gua. Tapi kalau ada cycle yang berbeda, orang udah mulai kayak sedikit lose trust lah gitu kasarnya ya. Kayak metaverse, zaman dulu semua artis di Indo mau buat metaverse katanya. Wah, metaverse ya. Tapi sekarang siapa yang buat metaverse? Dikit banget kan. Ya kecuali memang benar-benar dia pengen mendevelop metaverse gitu. Jadi kalau udah ganti cycle enggak. Dan cycle itu ngomongin ini ya, teori 28 November. Nah, itu kalau dijelasin lagi kepanjangan, jadi nantilah ya. Atau lu coba cari di Google 28 November BTC Theory. Nah, itu nanti lu bisa baca lah. Itu sebenarnya chartnya harusnya bisa lah ya. Layman juga atau awam pun bisa baca lah itu harusnya ya. Next dari Juragan Lembu. Hayo dimarahin tuh sama Toshi. Makanya dengerin baik-baik ujangan Toshi. Pelan-pelan dicerna omelannya. Omelannya ya. Semuanya untuk kebaikan kita. Maju jaya untuk Toshi and team. Thank you for the kind words. Next dari Mitch 971. Kayaknya Bang Sato ini korban. Aduh, korban wanita banget ya Bang Toshi. Kayaknya menyedihkan banget kisah cintanya. Sebenarnya enggak sih, cuma 2 kali. Ya, tapi ya apa namanya, gue ngeliatnya wah gila ya, mantan bikin mual juga ya gitu ya. Wah, dikasih tahu A, dia ngelakuin Z, disuruh Z, A. Wah, gila nih, gue langsung ngerasa gila kayak market nih ya. Makanya gue jadi kepikir itu ya. Kayak mantan paling sadis gitu ya. Next dari Marcelius Rico. Mau nanya Bang Toshi, sering dibilang jangan over leverage. Sebaiknya berapa leverage digunakan untuk kami yang pemula? Saya sering kena margin call. Oh, oke. Nah, ini bagus nih. Nanti ada hubungannya sama yang di belakang ya. Jadi, kalau gue pribadi menyarankan buat orang-orang yang belum terbiasa trading futures, pertimbangkan untuk latihan dulu dengan cara demo trading. Nah, salah satunya tuh kalau gue menyarankan pakai di sini. Pakai di Prime XBT. Karena ada trading demo dan yang gue suka di sini, lu bisa langsung 2. Lu bisa latihan CFD, ini kayak di broker lah kasarnya ya, yang sistemnya pakai lot. Nah, ini crypto futures, ini kayak yang semua exchanger lain lah. Nah, lu bisa pakai di sini tanpa resiko sama sekali. Nah, di sini dibilangnya kontes, tapi enggak, ini sebenarnya tuh demo ya. Jadi lu nggak ada resiko sama sekali. Nah, daripada lu margin call mulu, biasain dulu latihan di sini. Dan sebenarnya gini, bukan berapa gini, kadang-kadang orang suka berpikir jangan over leverage, berarti jangan pakai 100 leverage-nya, salah tuh. Sebenarnya enggak juga. Kadang-kadang bisa lu kalau bisa pakainya, lu pakai leverage 100x itu bisa lebih aman dibandingin orang pakai leverage 5. Gitu. Jadi sebenarnya tuh bukan cuma sekedar berapa leverage yang lu pakai, tapi rasio dengan marginnya. Gitu. Kalau lu nggak bisa mainin rasio si margin sama si sama si leverage-nya, nah itu baru boncos. Begitu, ya. Nah, itu yang penting, ya. Ya, nanti itu lu boleh coba otak-atik lah di sini ya di Prime XBT karena ini lu bisa pakai secara gratis begitu, ya. Next dari Kengames apa ini? Kengames itulah ya. Bang Toshi, kalau pakai broker lain hold lama-lama kena komisi dong jadi rugi. Ini posisi futures berarti ya, posisi futures atau lu kalau ngomong broker berarti lu buka CFD gitu ya. Iya, itu dimanapun akan kena biaya gitu, futures pun kena biaya. Cuman perbedaannya dari setiap exchanger, tiap broker beda-beda. Nah, jadi ya lu tinggal pilih aja mana yang paling cocok. Kalau spot nggak kena sama sekali ya, cuman bayar fee di awal, lu kayak bayar ya fee sesuai namanya, bayar fee sekali, that's it. Tapi kalau futures, lu biarin ya posisinya, itu akan ada biaya buat lu, biaya inap lah kalau gue sering sebutnya ya. Nah itu ya lu harus pikirin juga. Makanya gue bilang
posisi futures itu mau di hold jangka panjang bisa technically speaking, tapi kalau lo ngitungnya salah, malah bisa boncos gara-gara fee-nya terus kegulung ya. Next, Anton Surabaya, mohon bisa ada yang jelaskan perihal resisten ini terbentuk karena price di hold di harga tersebut, resisten, misalkan 61K. Dan apakah jika resisten jebol itu mereka jualan? Gini, untuk kita ngomongin apa ya, resisten terbentuk sebenarnya simpel, itu lebih ke ya udah terbentuk daily close di mana, begitu. Kayak kita ambil contoh yang paling baru tuh di sini ya. Ada daily close di misalkan contoh tuh di mana ya? Di sini deh ya. Ini daily close nih. Terjadi daily close di daerah 60.900 atau sorry 60.800 ya. Nah, di sini sebagai support tadinya. Nah, ya ini juga jadi support lagi sih sebenarnya ya. Nah, di sini jadi support. Nah, tapi kita nggak bisa bilang pasti akan selalu rapi. Bisa aja dia kayak fake out nih, jebet. Nah, kayak mau jebol, taunya reclaim lagi. Udah gitu beberapa hari dia hold sebagai support, akhirnya nggak kuat begitu. Tapi intinya apa? Orang melihat bahwa oh, harga tuh pernah berhenti di sini sebelumnya. Nah, harga pernah berhenti di sini. Nah, seringkali orang menjadikannya sebagai satu patokan. Nah, ini ada kemungkinan selanjutnya bisa berhenti lagi di daerah sini. Begitu. Itu simpelnya support dan resisten. Sebenarnya lu bisa juga pakai trend line dan lain-lain. Kalau lu nggak suka pakai support dan resisten seperti ini gitu ya, bisa juga cuma pakai pure MA atau moving average begitu. Jadi ya jujurnya ini lumayan panjang sih takutnya, tapi intinya gitulah kasarnya ya. Kalau pengen lebih detail mungkin kayaknya ada deh di apa di video tutorial kayaknya ya. Boleh carilah nanti. Bro user lah, ini panjang soalnya ya. Minum Panadol aja nggak sembuh nih bos. Gimana nih bosku? Cuma nonton video lu aja bos. Hati gua rada tenang. Toshi is king, DCA dan lain-lain is queen. Ya pokoknya gini sih, kalau lo mau merajakan sesuatu di TCI, jangan rajakan orangnya, jangan rajakan ininya. Wah, analisanya bener nih. Enggak, bukan itu. Yang lo mau rajakan harusnya adalah mindsetnya. Karena mindset gua itu selalu jangan berpikir terlalu pendek. Time frame lu nggak boleh terlalu pendek. Kalau time frame terlalu pendek, itu adalah cara paling gampang untuk boncos. Dan yang mungkin lebih penting lagi adalah harus siap dengan dua arah. Begitu. Jangan sampai mau kemakan dengan kata-kata seperti, wah pasti nih di sini nih. Lihat nih, ya gua tuh paling pinter, lu bodoh semua. Gua yang paling pinter, lihat nih pasti ngepam. Taunya pas nggak ngepam, ya tinggal vakum berapa lama udah gitu nanti ngomongnya oh gue dari dulu beres gitu katanya. Ya kalau gitu kan bangke banget gitu. Nah jadi ya kita mendingan ngomong aja jujur dari awal, kita bukan dewa, kita bukan Tuhan, bukan raja, kita nggak akan tahu market spesifiknya mau kemana. Tapi dari data yang kita punya begini ya, kayak tadi yang kita bahas di depan, statistically speaking ke reject berkali-kali oleh BSB lower low kita bisa tunjukin. Nah itu berbeda dibandingkan dengan ngedukun gitu. Kayak gini lah perbandingan paling gampangnya adalah lu kayak ke dokter ya sama ke dukun. Ya kalau ke dokter kan ya lu dikasih obat nih. Waduh, obatnya nggak enak nih gini. Wah, ya kalau ke dukun nggak apa-apa, nggak usah minum obat nih ya. Lu diabetes nggak apa, makan permen. Yang penting pakai kembang 7 rupa. Taunya itu kaki dipotong ya sebulan ke depan karena gangrene gitu ya. Udah diabetes disuruh makan disuruh makan permen begitu ya. Lebih ke gitu aja sih ya. Next, Encek Cuan 8 ya. Hai Kotoshi, kalau Kotoshi selain pakai SNR untuk technical analysis, apa suka juga pakai SMC? SMC ya benar ya, Smart Money Concept, kayak order block. Oh oke. Kebayang. Sebenarnya kalau dibilang sering banget sih enggak ya. Karena gini, ada kecenderungan kalau gue lihat misalkan lo pakai SMC itu orang jadi gini nih, wah di sini nggak terlalu tebel nih, udahlah nggak usah. Nah taunya nggak sampai ke buy ordernya gitu ya, nggak sampai ke si itunya, si yang buy limitnya numpuk gitu, waduh udahnya seringnya ke bawah FOMO gitu. Makanya kalau gua mendingan dipecah banyak pelurunya sekalian, jadi orang lebih tenang gitu. Tapi sebenarnya SMC itu satu konsep yang bagus sih, mungkin at some point gue bisa juga pertimbangkan lah untuk kita bahas begitu. Nah selanjutnya baiknya kapan kita pakai SMA dan EMA. Kalau gue pribadi lebih suka pakai SMA sih ya. Sebenarnya gini, EMA itu kan dia itu lebih mementingkan data terbaru seingat gue. Kalau SMA itu pokoknya semua data itu dianggap sama beratnya gitu. Jadi misalkan SMA 20 ya, SMA 20 di daily berarti 20 candle ke belakang dihitung sama beratnya gitu. Nggak menunjukkan siapa yang lebih baru tuh lebih penting. Nah kalau EMA seingat gue ya, EMA itu
yang lebih baru itu dianggap lebih penting datanya. Nah, data yang lama itu dianggap lebih tidak penting. Makanya ada perbedaan gitu. Jadi itu kayak rasionya lah, rasio yang mana dianggap lebih pentingnya itu berbeda begitu. Kalau gua pribadi lebih suka pakai SMA begitu ya. Next, Joestar 199. Mak, kemarin tanggal merah nggak liburan dulu. Makasih udah selalu konsisten kasih kita update terbaru. Ya liburan sih, tapi ya pokoknya gua sempetin dulu lah. Gua paksain dulu, gua sempetin dulu kerja ya. Dimarahin istri dikit nggak apa-apa lah ya. Yang penting konsisten begitu. Ya nggak sih, nggak sampai dimarahin sih. Gua udah bilang dulu. Ya bukannya gua mau ngonten dulu pagi, udahnya nanti kita santai ya. Oke ya. Ya kan gua udah bilang, gua pengen konsisten ya. Gua nggak bacot doang gitu. Gua beneran pengen konsisten. Next, mana lagi? Kayaknya habis ya. Oke, habis, beres ya. Selanjutnya kita akan masuk ke ya itu sih lebih ke sekali lagi gue ingatkan ya untuk lo yang masih di otaknya kepikir untuk all in, takut ketinggalan dan seterusnya. Ini gue ingatkan lagi di weekly kita dalam kondisi yang sedikit bikin deg-degan dan lebih cenderung ke bearish. So, ya lebih baik hati-hati walaupun to be perfectly honest kita tuh masih dalam kondisi yang ya masih bisa dibilang kejebak antara EMA 20 sama 56.623. Karena terakhir kejadian di 15 Agustus di sini dia masih berhasil bounce ya. Nah, di masa-masa seperti ini sering kali terjadi ya konsolidasi mungkin nih. Nah, tinggal kita lihat siapa yang kalah. Nah, di masa-masa konsolidasi seperti ini ya sebenarnya enak juga untuk kita melakukan ya swing trade gitu. Nah, swing trade ini kita bisa lakukan dengan futures karena kita bisa buka posisi long maupun short seperti yang kita bahas di DCWT. Nah, lu bisa lakukan di mana? Lu bisa pertimbangkan untuk lakukan di Prime XBT. Kenapa? Seperti yang gue bilang tadi di awal. Yang paling penting apa? Kalau misalkan lu misalnya lu trading spot, lu belum biasa trading futures. Nah, lu boleh pertimbangkan tuh gunakan dulu si demonya. Demo account udah lancar, udah biasa ngatur-ngatur leverage, ngatur marginnya gimana ya. Nah, udah biasa baru lu loncat, lu depo. Lu depo dan lu bisa trade pakai ya duit beneran. Begitu. Tapi di awal ya lu bisa pakai dulu si demo accountnya. Nah, selain dari itu juga Prime XBT ini sekarang sedang ada kerjasama dengan TCI ya. Jadi ada event khusus di mana kita itu bisa mendapatkan ekstra lagi bonus ya. Jadi kalau lu deposit ya tapi ini jujurnya mepet sih ya tanggal 19 ya 15 sampai 19. Nah, kalau lu minimal deposit 20, 50 sampai 100, lu bisa mendapatkan ini disebutnya itu adalah voucher trading di mana itu bisa menambah ketebalan dari margin lo. Nggak bisa di WD, tapi bisa nambahin margin lo untuk dipakai trading futures ataupun CFD di sini ya. Jadi kalau misalkan user deposit 45 USD lu bisa dapat $20, deposit 50 bisa dapat 50, 500 bisa dapat 100 begitu. Itu kurang lebih gambarannya untuk event eksklusif ya. Jadi buat lo yang menggunakan link reflektif di bawah bisa ada event khusus ini ya. Memang rada mepet sampai tanggal 19 Agustus tapi ya siapa tuh memang udah pas juga pengen depo ya monggo bisa menggunakan si link referral gua di bawah karena ada ekstra lagi bonus gitu ya. Nah, selain dari itu, mereka juga ada promosi lagi yang terpisah dari TCI di mana kita bisa mendapatkan sampai 1.500 USD dalam bentuk bonus. Nah, ini bisa macam-macam caranya ya. Lo bisa misalkan mendapatkan 5 USD apabila volume trading lu 100.000 USD ya dengan trading CFD atau crypto futures. Bisa dapat 20 USD ya kalau kita trading volume 300.000 dan seterusnya. Jadi banyak event-event yang terus bisa kita dapatkan di Prime XBT apalagi untuk orang-orang yang belum punya akun di sini begitu ya. Nah, selain di situ juga Prime XBT ini juga punya namanya market research di mana di sini kita bisa mendapatkan news-news terbaru mengenai kripto dan juga bisa dibilang bukan cuma kripto sih, tapi untuk forex, stocks dan juga berbagai macam market lain begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya dan selain itu juga mungkin ya, seperti yang gua tadi sudah ada sedikit ngomong di depan, di Prime XBT ini kita bukan cuma bisa trade kripto, tapi kita bisa trade juga berbagai macam aset lain ya. Kita ambil contoh, misalkan di sini yang CFD itu kita bisa ada ini ya, kita bisa ada ini kalau ini gua harus kasih nama dulu ya, lupa gua. Oke, Toshi ya. Nah, kita bisa berbagai macam aset class seperti kita bisa ada S&P 500 ya indices, lalu juga kita bisa ada seperti Nikkei ya, lalu juga gold, silver dan banyak lagi begitu. Jadi ini lo bisa lakukan semua secara for free di sini, literally for free.
Nah, kalau sudah nyaman ya, lu udah cobain CFD, udah cobain futures, udah kebayang ya, udah nggak margin call, nah lu silakan bisa depo. Nah, depo lu bisa mulai trade beneran gitu ya. Di sini lu bisa mendapatkan 10.000 USDT dalam bentuk demo account. Nah, itu lu bisa ya lu coba-coba deh ya, lu coba-coba lu mainin lotnya karena paling gampang itu kalau dikasih tau nih satu-satu nih, pusing sendiri, udah lu cobain aja. Lu eksperimen ya. Karena di sini pakai duit virtual ya udah lu nggak usah takut gitu, coba-coba aja. Aduh salah, ya udah tutup posisi, baca lagi ya. Nah itu ya, itu yang gue suka dari Prime XBT. Next, gue ingatkan lagi ya, untuk promo ini memang cukup mepet ya, tapi buat lo yang memang udah tertarik untuk punya akun di Prime XBT tapi belum punya, silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Lo bisa dapatkan ya, yang ini jauh lebih gampang ya dibandingkan yang normalnya dia ya. Lo deposit 20, 50 sampai 100 USD bisa mendapatkan langsung voucher trading ya. Kalau kalau $45 lo bisa dapat $20 ya. $50 bisa dapat 50, 500 bisa dapat 100 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk DCWT sesi kedua ini. Nah, kalau gua pribadi akan ada sedikit wejangan ya untuk para newbies ya, untuk para newbies. Please untuk para newbies. Kalau orang suka ada yang nanya, "Bang, apa Bang yang paling penting, Bang? Paling penting." Gua nggak akan berubah. Yang paling penting itu mindset dulu. Ya, gua udah sering bilang ya. Gua punya teman yang dia itu menurut gue dia lebih pintar daripada gua secara fundamental dan TA. Dia ngerti banget ya, semua indikator ngerti. Tapi karena mindsetnya salah, jebol lagi, jebol lagi. Mindset apa sih itu? Mindset jackpot gitu. Wah, gini 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 nih. Udah, pokoknya gini. Kita mainin begini ya, kita buka posisinya nunggu ini, nunggu ini. Ya kadang bener, boom, wah duit banyak, wah keren, traktir sana traktir sini. Nah udahnya besok mau jackpot lagi lebih gede nih, udah nih nanggung bro, udah dapat berapa ratus juta nih ya, dihajar lagi M nih, yang ada malah ya bukan M malah jadi ya lo tahu sendiri lah, malah jadi minus. Nah itu, padahal pinter, gue ngerasa dia lebih pinter daripada gue kok, tapi ya begitu, mindset, kalau mindsetnya salah, ya kan begitu, mindset judi ya akan ya udah jadi judi, gitu. Jadi ingat hati-hati. Ya. Dan 3 golden rules ya. Jangan pegang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.